Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk perlindungan Tuhan, pimpinan Tuhan, penyertaan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Terima kasih buat kasih setia-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru bagi kami. Saat ini kami bersyukur, kami boleh bangun kembali dengan kekuatan, kesehatan dan berkat Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi setiap kami dan berikan kami pengertian untuk memahami akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal yang kedua. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Lukas 2 ayat 1-7. Tertulis demikian. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada yang kebetulan dalam hidup kita. Yang ada adalah pemeliharaan dan pengaturan dari Tuhan. Tuhan yang menciptakan alam semesta, yang menempatkan matahari, bulan dan bintang, serta bumi dan semua planet lain pada tempatnya, telah mengatur semuanya dengan sangat tepat. Dan itu bukanlah suatu kebetulan. Dan Ia yang mengatur jagat raya ini, juga mengatur kehidupan kita. Yusuf dan Maria bisa saja merasa enggan untuk pergi ke Betlehem pada waktu itu, apalagi dalam kondisi kehamilan Maria yang sudah memasuki bulan terakhir. Ditambah lagi situasi pada waktu itu yang tidak ada sarana transportasi seperti sekarang ini, dan perjalanan yang rentan dengan banyak risiko kejahatan. Semua itu dapat membuat mereka enggan untuk pergi ke sana. Kemungkinan besar tidak ada keinginan dalam hati mereka untuk berangkat ke Betlehem. Tapi pada saat itu ada perintah sensus dari Kaisar Agustus, sehingga semua orang, mau atau tidak mau, harus mendaftarkan diri mereka di kotanya masing-masing. Itu sebabnya Yusuf dan Maria pergi ke sana. Dan sesampainya di Betlehem, ternyata Maria malah melahirkan. Maria tidak melahirkan di jalan menuju ke Betlehem, tapi saat mereka tepat sudah berada di Betlehem. Dan hal ini, saudara, yang luar biasa, menjadi penggenapan nubuatan firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Mika, bahwa Mesias, Juru Selamat itu, akan dilahirkan di sana. Bayangkanlah bila saja Yusuf atau Maria tidak mau melangkah ke Betlehem. Nubuatan ini pasti akan meleset. Tapi inilah kemahakuasaan Tuhan. Segenap jalan hidup kita orang percaya ada dalam pengaturan Tuhan, dan tidak pernah merupakan sebuah kebetulan. Bukan kebetulan Kaisar Agustus mengeluarkan perintah sensus, karena hal itu membuat mereka harus pergi ke Betlehem. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada kalanya ada situasi di hidup kita yang tidak mengenakan dan tidak kita inginkan terjadi. Tapi itu terjadi untuk membuat kita melangkah menuju kepada penggenapan rencana Tuhan. Mungkin karena hal itu kita mengeluh, kita komplain. Tapi mari responi hal itu sebagaimana seharusnya.
karena Tuhan menghendaki kita melangkah agar rancangannya terjadi dalam hidup kita. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Semuanya ada dalam pengaturan Tuhan. Karena itu saudara, apabila saudara mengalami keadaan yang di luar dugaan, mungkin sakit penyakit, di PHK, usaha saudara mengalami anjlok, ada kesulitan atau masalah, percayalah, tidak ada yang kebetulan. Tuhan sedang bekerja dalam hidup kita, dan Ia sedang membawa kita masuk dalam penggenapan rencananya. Mari saudara hidup setia di dalam Tuhan, melangkah bersama dengan Dia. Jangan takut dan khawatir tentang apapun juga, karena jalan-jalan hidup kita ditetapkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang mengajarkan kepada setiap kami bahwa tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Engkau bekerja dalam kehidupan kami, mengatur setiap langkah kami anak-anak-Mu. Engkau menjagai, menopang, melindungi, dan menuntun kami untuk masuk dalam penggenapan rencana-Mu yang baik, indah, dan mulia dalam hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut, tidak komplain atau marah ketika keadaan yang tidak kami inginkan terjadi. Tapi ajar kami untuk bersyukur dan menyikapi semua itu dalam sikap yang benar seturut dengan kehendak Tuhan. Kami percaya setiap langkah kami diatur oleh Engkau. Engkau membawa kami dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari kemenangan kepada kemenangan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Pimpin kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami, supaya apapun yang kami kerjakan senantiasa Tuhan buat berhasil dan semuanya itu menyenangkan hati Tuhan. Kembali kami berdoa bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan menjamah, mengalirkan kuasa kesembuhan-Mu, menyembuhkan dan memulihkan keadaan setiap mereka. Dan bagi yang sedang dalam pergumulan masalah, agar Tuhan berikan jalan keluar, pertolongan-Mu yang ajaib Tuhan sediakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami percaya kami alami kemenangan, kami alami jawaban doa dan penyertaan Tuhan yang sempurna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai selama-lamanya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.